Para mahasiswa baru yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita simak bersama paparan materi kebijakan masing-masing bidang. Yang pertama, kebijakan bidang akademik yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Margono M.Hum MA. Yang kedua, kebijakan bidang umum dan keuangan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Edi Purwanto MPD. Yang ketiga, kebijakan bidang kemahasiswaan dan alumni yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Lantip Diat Prasojo, ST MPD. Dan yang keempat, kebijakan bidang perencanaan dan kerjasama yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Siswantoyo MKes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta tahun akademik 2021-2022 di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersemuka melalui moda daring, karena pandemi COVID-19 pada saat ini masih luar biasa perkembangannya, sehingga PKKMB tahun 2021 bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta tidak dapat dilaksanakan secara luring karena kesehatan dan keselamatan bagi semua pihak menjadi hal yang utama. Selanjutnya kami sampaikan, bidang akademik adalah salah satu bidang yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, yang alhamdulillah pada periode tahun 2021 sampai tahun 2025 saya diberi amanah sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik yang kedua kalinya. Insya Allah bidang akademik yang merupakan bisnis core atau core bisnis dari Universitas Negeri Yogyakarta akan bersinergi dengan bidang-bidang lain untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Sekali lagi, memberikan layanan akademik yang terbaik bagi seluruh mahasiswa. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada para mahasiswa untuk melakukan mapping agar saudara segera dapat menyelesaikan tugas studi yang saudara laksanakan selama saudara berada di Universitas Negeri Yogyakarta, dengan tentunya melakukan perubahan paradigma dari fixed mindset menjadi growth mindset. Jadi fixed mindset menjadi growth mindset dengan mengedepankan paradigma Hitagoji, yaitu self-determined learning. Kita tahu saat ini kita berada pada revolusi industri 4.0. Sekali lagi, revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan IoT, Internet of Things, IoP, Internet of People. Oleh karenanya, sebagai mahasiswa, baik program sarjana terapan, program sarjana, program magister
dan program doktor harus memiliki paradigma hedagogy, yaitu menekankan pada self-determined learning. Tentunya paradigma hedagogy ini dibarengi dengan paradigma pedagogy, yaitu adanya interaksi dengan para mahasiswa lainnya untuk memperkuat pemahaman saudara, wawasan saudara, pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang merupakan hakikat pendidikan. Dan tentunya juga dilandasi dengan apa yang dinamakan cybergogy sebagai karakteristik revolusi industri 4.0. Sehingga paradigma belajar berbasis hedagogy, pedagogy, dan cybergogy harus menjadi bagian dari tata kelola belajar saudara. Ya, manajemen belajar saudara harus berbasis pada trigogy, yaitu hedagogy, pedagogy, dan cybergogy. Saya yakin kalau saudara mendasarkan pada trigogy, yaitu hedagogy, pedagogy, dan cybergogy, saudara akan menjadi lulusan yang agile. Insya Allah, saya bersama tim akademik akan senantiasa memberikan layanan terbaik dalam rangka untuk menumbuh kembangkan kemandirian belajar bagi seluruh mahasiswa yang ada di UNY, yang pada akhirnya saudara akan menjadi lulusan yang mampu beradaptasi di era revolusi industri 4.0 di abad 21 dan di situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti PKKMB tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta yang hadir dalam acara PKKMB. Pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Mahasiswaan Alumni untuk memberikan sambutan sepatah kata-kata pada para mahasiswa baru yang bergabung dalam program PKKMB. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Profesor Dr. Edi Purwanto, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta, yang pada kesempatan ini oleh Universitas Negeri Yogyakarta diberikan kesempatan untuk membantu Bapak Rektor menata dan mengelola serta mengembangkan bidang umum dan keuangan di Universitas Negeri Yogyakarta. Teman-teman mahasiswa baru, alhamdulillah saudara telah bergabung dengan kami di Universitas Negeri Yogyakarta. Kami salah satu wakil rektor yang memberikan layanan pada bidang umum dan keuangan. Beberapa layanan yang kami berikan pada teman-teman mahasiswa baru adalah, pertama adalah layanan sarana prasarana, pengembangan sarana prasarana. Kami bertanggung jawab untuk mengembangkan sarana prasarana kuliah atau sarana prasarana pengembangan kampus, utamanya dalam kaitannya dengan ruang kuliah, ruang untuk akses kuliah, laboratorium, dan sebagainya di 5 tempat kampus kita. Kampus kita yang utama adalah di kampus Karangmalang, kampus yang kedua di Jalan Kenari, kampus yang ketiga di Jalan Bantul, kampus yang keempat di Wates, Kulon Progo, khusus untuk kampus vokasi, dan kampus yang kelima di Semanu, Gunung Kidul, juga kampus vokasi.
Kelima kampus itu menjadi tanggung jawab kami selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk mengembangkan sarana prasarana. Pada hari ini ruang kuliah dan laboratorium dibangun di kampus Wates. Dan ini juga nanti kita akan membangun untuk ruang kuliah dan laboratorium di kampus Gunung Kidul, Semanu Gunung Kidul. Di kampus Yogyakarta kami kembangkan untuk laboratorium beserta lingkungan atau taman atau tempat belajar yang ada di outdoor yang dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana. Itu dalam bidang sarana prasarana. Dalam bidang administrasi umum, persuratan segalanya, kami bertanggung jawab untuk mempercepat proses persuratan. Sementara dalam bidang keuangan, kami bertanggung jawab untuk tata kelola keuangan. Jadi yang berkaitan dengan keuangan, baik itu UKT, baik itu sumbangan pengembangan akademik, atau sumbangan pendidikan untuk program S2, S3, atau untuk program-program yang lain. Di UNJ ini, dana untuk kegiatan universitas ditopang dari dua sumber besar, yaitu sumber dari negara yang berupa rupiah murni dan BUPTN yang digunakan untuk gaji dosen sama digunakan untuk pengembangan perkuliahan baik dalam bidang sarana prasarana maupun dalam bidang akses kuliah. Karena sekarang ini sedang virtual, maka akses internet, wifi, termasuk juga Zoom, moda-moda belajar, itu merupakan dana untuk pengembangan ke sana. Dana yang kedua, yaitu dana dari masyarakat yang disebut dengan PNBP, yaitu yang berasal dari dana UKT dari mahasiswa, SPP atau UPPA, dana dari peningkatan aset atau pengelolaan aset, terus yang ketiga adalah dana dari kerjasama dengan pemerintah atau dengan lembaga-lembaga lain. Kedua sumber dana besar itulah yang nanti kita gunakan untuk mengelola pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Beberapa program yang berkaitan dengan kemahasiswaan sangat banyak, yaitu penelitian, terus kreativitas, lomba, atau apapun, baik itu karya ilmiah maupun lomba-lomba yang lain, akan kami dukung dari pendanaan itu. Mudah-mudahan teman-teman nanti kalau membutuhkan dana untuk kegiatan, lewatnya adalah Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, sementara untuk program yang lain, yang misalnya kompetitif, kalau dana di bidang kemahasiswaan alumni tidak ada, maka kami berupaya untuk memberikan fasilitas dananya. Itu kaitannya dengan kegiatan kemahasiswaan. Selain itu juga UNJ memberikan beasiswa pada mahasiswa-mahasiswa kita yang kreatif dan berprestasi. Itu sudah kami canangkan sejak lama. Selain juga ada beasiswa-beasiswa lain dari program-program yang berkaitan dengan kerjasama, misalnya beasiswa bank dan segalanya, atau kantor pos, beasiswa dari perusahaan-perusahaan lain yang peduli terhadap UNJ. Beberapa sarana-prasarana yang ada di kampus ini kami pelihara, kami fasilitasi dari dua sumber dana, mungkin dari rupiah murni, mungkin dari PNBP. Nah, itulah dari kami yang selama ini kami kelola. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan keuangan, sesuai dengan aturan yang dikembangkan oleh audit, baik audit dalam hal ini diaudit oleh internal SPI, audit inspektorat dari kementerian, dan audit dari BPK. Karena kita BLU, maka audit dana juga dari KP,
Jadi kantor akuntan publik yang selama ini terus mengaudit kita. Alhamdulillah sampai dengan 7 tahun kemarin, dari tahun ini sampai sekarang kita masih BTP. Itu predikat dari pengelolaan keuangan kita. Saya kira dari saya itu, silakan teman-teman gunakan fasilitas yang ada di UNJ ini dengan baik, efektif, efisien, dalam rangka untuk mencapai tujuan kalian dalam menggapai cita-cita lewat Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat bergabung di UNJ, selamat berjuang, jayalah UNJ. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam suasana yang membahagiakan. Perkenalkan, nama saya Lantip Diat Prasojo, yang pada saat ini diberikan amanah menjadi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kami mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru UNJ tahun 2021. Menjadi mahasiswa baru UNJ merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Karena untuk bisa bergabung di UNJ harus melalui proses seleksi yang sangat ketat. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan menjadi mahasiswa baru UNJ ini dengan berbagai kegiatan yang sifatnya positif. Salah satu kegiatan yang bagus untuk adik-adik mahasiswa baru adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru UNJ yang disingkat dengan PKKMB. Kegiatan PKKMB ini memberikan wawasan tentang kehidupan kampus yang tentunya kehidupan kampus itu juga berbeda dengan kehidupan di sekolah. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa baru harus mengikuti kegiatan PKKMB ini dengan penuh antusias. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa baru UNJ perlu mengikuti kegiatan PKKMB ini dengan penuh semangat dan ketekunan. Adik-adik mahasiswa baru UNJ, setelah adik-adik mahasiswa baru UNJ menjadi mahasiswa UNJ, tentunya kami mempunyai harapan yang tinggi kepada kalian semua. Salah satu harapan kami adalah kedepannya nanti adik-adik mahasiswa baru bisa berprestasi yang bisa membanggakan nama UNJ. Kalian nanti bisa mengikuti berbagai kegiatan dalam 4 bidang yang ada di bidang kemahasiswaan dan alumni, yaitu bidang penalaran, bidang seni, bidang olahraga, dan bidang kesejahteraan dan minat khusus. Adik-adik mahasiswa baru bisa berprestasi melalui 4 bidang tersebut. Dan kami berharap adik-adik mahasiswa baru ke depannya bisa sukses dalam kuliah maupun kehidupan nanti di masyarakat. Slogan kami dalam bidang kemahasiswaan dan alumni adalah bidang kemahasiswaan dan alumni jaya mendunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para mahasiswa baru UNJ tahun 2021 yang saya banggakan, generasi emas masa depan. Alhamdulillah saat ini kita bisa berjumpa. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Siswantoyo M.Kes Aivo, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNY periode tahun 2021-2025. Kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru dalam program PKKMB. Dan ini merupakan satu ajang tak kenal maka tak sayang. Maka adik-adik semuanya harus lebih mengenali UNY untuk bisa sukses dari UNY.
Sebelum kita bincang untuk lebih jauh, saya akan menyampaikan beberapa hal yang nanti akan bisa berkaitan dengan apa yang para mahasiswa semua butuhkan. Saya selaku bidang perencanaan dan kerjasama akan selalu mengawal UNY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk perencanaan dan kerjasama. Dalam perencanaan, kita akan selalu mengutamakan program-program unggulan yang menjadi identitas UNY yang dibungkus dalam satu blueprint yang dinamakan rencana strategis. Maka perencanaan UNY kita tuangkan dalam Renstra di universitas, dan Renstra universitas akan diperjelas turunannya ada di tingkat fakultas. Sehingga satu kata, kalau kita mau keren, ya kita harus berencana, karena berencana itu keren. Nah, kalau kita mau keren, kita harus berencana. Maka kami menghimbau pada para mahasiswa baru semuanya, mari kita rencanakan. Ya. Di bidang 4, kita selalu tegaskan bahwa next year is today. Apa yang akan kita kerjakan, kita lakukan tahun depan, kita siapkan dari hari ini. Dan pasti untuk hari tahun berikutnya kita akan diskusikan atau kita siapkan untuk hari esok. Atau mungkin minggu depan kita akan bincang terkait dengan 2, 3, 4 tahun yang akan datang. Nah, perencanaan sangat-sangat diperlukan untuk menuju sukses. Mahasiswa baru yang saya cintai, saya banggakan, kalian tidak lama tinggal di kampus untuk menimba ilmu, berguru di Padepokan Karangmalang, Universitas Negeri Yogyakarta, lebih kurang dalam 3-4 tahun. Ya, rata-rata bisa 3,5 tahun untuk sarjana. Nah, dan manfaatkan waktu dengan baik. Maka pesan kami dari perencanaan, buatlah satu mapping project untuk 3,5 tahun atau maksimal 4 tahun yang akan datang. Nah, dan untuk itu maka harus diketahui dulu apa yang akan dilakukan. Kenali kurikulum kamu masing-masing, atur taktik strategi untuk memenangkan sebuah pertandingan. Kamu kuliah ini adalah untuk memenangkan sebuah pertandingan dengan piala sarjana. Nah, dengan demikian, maka satu semester yang akan datang kamu sudah punya target. Tidak usah tinggi-tinggi, nilainya dari mata kuliah 20-24 SKS cukup dengan nilai A saja. Dan IPK nggak usah terlalu tinggi, cukup 4 saja. Ya. Ini artinya kita harus pasang target yang excellent untuk diri kita. Namun demikian kita perlu mengukur kekuatan kita. Satu filosofi dalam perencanaan, tidak pernah ada jalan buntu dan tidak pernah ada kegagalan. Kalau toh gagal itu hanya keberhasilan yang tertunda. Untuk itu, adik-adik semuanya harus membuat planning yang berlapis, perencanaan yang berlapis. Harus siapkan planning A, planning B, planning C. Kalau A gagal maka B masih di cover. B gagal maka C akan berhasil. Itulah orang yang hebat harus tahu bagaimana apa yang akan ditarget pada masa yang akan datang. Dan harus mampu mengukur apakah diri kita mampu untuk menuju ke sana. Yang berikutnya, apakah taktik strategi yang kita terapkan akan sesuai dengan perencanaan? Maka selalu lakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, yang kedua, tugas Profsis adalah untuk kerjasama. Tugas kami adalah sebagai tukang jahit. Untuk menjahit, menyambungkan dari kain yang satu ke kain yang lain. Menyambungkan dari semua fakultas dengan universitas yang ada di luar negeri dan di dalam negeri.
Tugas kami membangun jejaring, maka manfaatkan jejaring yang sudah kita siapkan ini. Kemarin kami membuka peluang dengan Beijing Sport University dan universitas di Beijing cukup banyak. Bahkan ditawari juga beasiswa. Dengan perguruan tinggi top 100 dunia saat ini sedang kita rancang untuk kemajuan kita. Sehingga bermimpilah untuk kamu menjadi orang hebat. Dan yang kedua, jejaring yang kita bangun tidak hanya luar negeri tapi juga dalam negeri. Insya Allah bersama kita bisa, bersatu kita maju, bermitra kita juara. Maka tugas kami mengantar adik-adik semuanya untuk mengepakkan sayap, terbang ke target yang sudah kita ketahui dan kita patok. Maka kerjasama ini adalah kendaraan yang sangat luar biasa yang bisa digunakan untuk akselerasi pencapaian prestasi kalian. Nah, dengan demikian adik-adik semuanya, kami sangat berharap kalian mulai masuk menjadi mahasiswa UNY harus berubah pikiran, ya, harus berubah pikiran. Yang dulunya selalu menerima, sekarang harus mencari dan mencari. Maka tingkatkan rasa ingin tahu kalian supaya bisa lebih jauh. Saat ini kita sudah dekat dengan berbagai tempat yang ada di belahan bumi. Ini menjadi salah satu kemudahan kita membangun jejaring yang kuat. Kalian melaksanakan dan bisa menjalani lewat program pertukaran pelajar. Ya, kalian bisa pergi ke berbagai negara untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Universitas akan memfasilitasi. Kami saat ini sedang menyiapkan untuk tahun depan untuk pendidikan vokasi magang di Cina. Ya, kita sudah siapkan dengan kedutaan besar di Beijing untuk kegiatan tersebut. Nah, mudah-mudahan kalian berpikir S1 hanya 3,5 tahun saja, nanti dilanjut S2 1,5 tahun, dan dilanjut lagi S3 di UNY cukup 2,5 tahun, sehingga akselerasi tiada henti. Perencanaan yang kuat, kamu akan menjadi hebat. Indikator yang jelas, kamu akan cerdas untuk menyelesaikan. Terima kasih. Satu statement yang untuk kalian adalah mereka menyongsong perubahan. Pikiran kita, hati kita siap untuk berubah. Semangat adik-adik semuanya, tunjukkan bahwa kamu bisa. Kamu bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Sukses bersama UNY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru yang kami banggakan. Demikian tadi sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemaparan materi dari badan, kementerian, serta paparan kebijakan masing-masing bidang di Universitas Negeri Yogyakarta telah selesai. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan selamat mengikuti PKKMB UNY 2021. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.